Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pengajian kitab Waraqat, kitab usul fikih yang ke-9 ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya'i wa zuhada'i was salihin. Khususan mu'allif hadal kitab Syekh Al-Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain, wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, wa Syekh Ad-Dimyati, wa Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai makasih. Kita sampai pada bab al-mujmal. Bab yang lalu kita telah menjelaskan tentang khos, am, dan takhsis, gitu ya. Lafadz yang khusus maknanya lafadz yang umum, dan pentaksisan atau pengkhususan dalil khos terhadap dalil am atau terhadap lafadz yang am, yang umum. Sekarang wal mujmalu ma yaftaqirru ilal bayani. Lafadz yang mujmal adalah lafadz yang membutuhkan penjelasan, lafadz yang membutuhkan kepada penjelasan lebih jauh gitu. Jadi mujmal itu kalau bahasa ininya gelondongan gitu ya, global gitu, global belum terinci gitu, sehingga karena sifatnya masih global, lafadz itu membutuhkan penjelasan. Nah, penjelasan itu kalau di dalam syarahnya ay min qaulin aw fi'lin min jihati dilalatihi itu. Jadi baik penjelasan itu dalam bentuk verbal, ucapan, atau dalam bentuk tindakan ditinjau dari dilalah atau dalil gitu ya. Nah, nahwa salasata quru fa innahu yahtamilu al-athhara wal haidha li ishtirakil quru bainal haidi wat tuhri. Nah, dicontohkan lafadz yang ada di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis. Ini di dalam Quran ya. Ada kata-kata salasata quru, ya kan, 3 quru. Nah, 3 quru ini ihtimal itu memungkinkan maknanya itu suci, dan juga memungkinkan maknanya itu adalah haid atau menstruasi. Sebab lafadz quru itu ishtirak, mengandung makna, 2 makna antara makna haid dan makna suci. Nah, gitu. Nah, salah satu quru ini konteksnya itu kalau kita lihat di dalam pembahasan yang akan datang atau di dalam konteks ayatnya, itu
orang yang dalam keadaan ditolak atau dicerai sama suaminya. Jadi apakah iddahnya itu, jadi orang bercerai suami istri itu kan ada masa iddah. Nah, iddahnya itu salah satu quru. Nah, barometernya adalah 3 quru. Nah, 3 quru itu, quru ini bisa yang dimaksud adalah masa suci, bisa yang dimaksud adalah masa haid gitu. Nah, tapi sebetulnya salah satu quru itu pada akhirnya khilafiyah gitu. Nah, contohnya di sini yahtamilu al-ithhar wal haid wala qarinata tadullu ala ahadihima. Jadi salah satu quru itu masih memungkinkan maknanya waktu suci dan memungkinkan maknanya itu masa haid gitu. Artinya iddahnya perempuan yang ditolak itu salah satu quru bisa 3 sucian, bisa 3 kali haid, seperti itu. Nah, wala qarinata tadullu ala ahadihima wa qad hamalahu Syafi'iyyu bima qama 'indahu 'ala al-ithhar wa hamalahu al-Hanafiyyatu 'ala al-haid. Nah, jadi salah satu quru itu gitu kan, itu mengandung 2 makna, bisa makna haid, bisa makna suci. Itu kalau tidak ada dalil yang menegaskan bahwa maksud dari quru itu maknanya adalah salah satu dari suci, masa suci atau haid gitu. Nah, sehingga Imam Syafi'i dalam ijtihadnya itu mengarahkan makna quru itu kepada makna al-ithhar, makna suci gitu, waktu suci perempuan. Jadi hasil ijtihad Imam Syafi'i, karena ada dalil yang menunjukkan bahwa quru itu maksudnya adalah waktu suci, ya kan? Maka menurut Imam Syafi'i salah satu quru itu adalah 3 suci. Berarti masa iddah, ya kan? Perempuan itu kalau menurut Imam Syafi'i ditakar atau waktunya itu dengan melalui barometer suci, 3 kali sucian gitu. Berarti kan misalkan lagi haid, misalkan lagi suci ya, dicerai sama suaminya misalkan, lalu kemudian haid, bulan keduanya haid ya kan, lalu kemudian bulan ketiganya suci lagi gitu kan, lalu kemudian bulan keempatnya haid lagi gitu kan, lalu kemudian baru bulan kelimanya ini bulan bulan di mana dia suci yang ketiga gitu. Jadi berarti ya 4 bulan, 5 bulan ya. Nah, sedangkan menurut Abu Hanifah salah satu quru itu berdasarkan ijtihadnya Abu Hanifah itu maksud dari ayat salah satu quru itu adalah haid gitu. Berarti iddahnya perempuan itu 3 kali haidan. Misalkan dalam keadaan suci dia dicerai sama suaminya bulan pertama, lalu bulan kedua haid,
bulan ketiganya suci lagi, bulan keempatnya haid lagi, berarti kan baru 2 haid, lalu bulan kelimanya suci, lalu kemudian bulan keenamnya haid lagi. Nah itu lebih panjang ya. Nah ini berkaitan dengan firman Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, gitu kan. Jadi nah ini kan, wa dzalika li annahu law kana al murad bil quru at-tuhru wa tuliqat fi athna'it tuhri fa in lam yuhsab min al iddah lazima an takuna al iddah iddatu thalathata athhar wa ba'du tuhr. Ya kan? Ya itu tadi. Nah, jadi kalau di dalam firman Allah ini mutallaqah, ya kan, perempuan-perempuan yang dicerai itu masa iddahnya adalah 3 quru. Masa iddah itu masa di mana dia wait and see atau berhenti untuk tidak menikah lagi. Kenapa ada iddah ini? Sebagian ulama mengatakan agar cek and recheck, ngecek apakah perempuan itu sedang hamil atau mengandung benih anak dari suami yang menceraikannya atau tidak gitu selama 3 bulan itu. Gitu. Karena kalau misalkan baru bercerai lalu nikah lagi dengan laki-laki lain, maka nasabnya itu bisa tidak jelas gitu. Apakah ini benih yang tertanam di perut perempuan itu adalah benih dari laki-laki suami yang pertama yang menceraikan, atau benih suami yang baru menikahinya gitu. Suami yang pertama atau suami yang kedua ini yang menanam benih sehingga mengandung itu. Nah, untuk menghindari itu, sehingga syariat Islam mensyariatkan adanya iddah, masa off dulu perempuan itu selama 3 bulan, jangan nikah dulu, ya kan, agar ngecek kandungannya itu isi apa tidak gitu. Nah, kalau menurut perspektif Imam Syafi'i, gitu kan, kalau yang dimaksud dengan quru itu at-tuhru, masa suci, gambarannya misalkan perempuan itu dicerai di tengah-tengah masa sucinya, gitu kan. Ya maka cara menghitungnya itu iddah thalathata athhar wa ba'du tuhr. Jadi 3 masa suci dan separuh masa suci gitu. Berarti misalkan perempuan itu dicerai tanggal 16, ya kan, tanggal 16 misalkan, bulan pertama misalkan Januari. Nah maka masa iddahnya itu adalah 3 masa suci ditambah separuh masa suci setelahnya gitu. Berarti kan tanggal 16 Januari misalkan, Februari itu haid, ya kan, Februari. Maret itu suci, ya kan? April haid, itu April haid. Mei suci, ya, Mei suci, Mei, lalu kemudian Juni haid, ya kan? Juli suci gitu. Nah berarti dia masa iddahnya habis itu di bulan Juli pertengahan gitu, pas setelah tanggal 16 itu, berarti 17-nya gitu. Nah itu, jadi karena
itu untuk menggenapi pertengahan bulan yang pertama di mana dia diceraikan oleh suaminya itu. Nah, kalau misal begitu pun sebaliknya, kalau menurut madhab Abu Hanifah ya juga harus dengan mengikuti maca 3 kali haidan gitu ya. Nah, jadi kalau ada kata-kata kuru itu tidak ada korenah, tidak ada sinyal dalil yang menunjukkan maknanya itu apa gitu kan, maka itu muhtamil, memiliki dua kemungkinan, apakah kemungkinan maknanya masa suci apa masa haid gitu ya. Nah, tapi kan diijtihadi gitu loh, diijtihadi oleh ulama. Sementara Imam Syafi'i berijtihad, ternyata ada dalil yang korenahnya itu, petunjuknya itu menunjukkan itu makna tuhar, suci. Sementara Abu Hanifah berijtihad, ada dalil yang korenahnya itu tandanya menunjukkan bahwa makna kuru itu adalah haid gitu. Nah, tadi itu kan muhtamil itu ma yaftakhiru ilal bayan. Lafaz yang membutuhkan penjelasan. Ya kan? Nah, tadi itu kuru itu dua kemungkinan makna, tuhar atau haid. Nah, ini membutuhkan penjelasan. Nah, dilacaklah oleh Imam Syafi'i, penjelasan itu berdasarkan ijtihadnya, ternyata berdasarkan penjelasan yang didapatkan, dalil yang didapatkan itu maknanya suci, waktu suci. Abu Hanifah pun begitu, bayannya, penjelasannya dalam bentuk dalil itu mendukung mengarahkan makna kuru ke haid gitu. Lalu wal bayanu, apa bayan itu sendiri? Ikhrajus syai'i min hayzil iskali ila hayzit tajalli, ay al-idahi. Nah, itu kan. Oke. Kita minum dulu. Bayan itu adalah mengeluarkan sesuatu dari zona problem, zona muskil, ya, ke zona jelas, dari zona remang-remang menuju zona terang benderang. Atau jadi haizil iskal itu maksudnya min sifatil iskal, wal iskal huwa khafa'ul murad bihaitsu la yudrakul murad minhu illa bita'wil. Jadi khafa'ul murad, mengeluarkan sesuatu dari samarnya sesuatu yang dimaksud menuju jelasnya sesuatu yang dimaksud. Itu. Jadi haid tajalli itu ay al-idah, jelas gitu. Jadi bayan penjelasan itu mengeluarkan sesuatu dari yang tadinya itu masih samar, itu mengeluarkan dari kesamaran maksud, sulit untuk ditangkap basah maksudnya, dikeluarkan kemana? Ke haizil tajalli, ke jelasnya maksud atau yang dikehendaki gitu. Jadi yang tadinya sulit tertangkap basah menuju zona yang mudah tertangkap basah maksudnya gitu. Gitu.
Wal mubayyinu huwal nas. Lafadz yang menjelaskan itu adalah nas. Wan nas ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Nas sendiri adalah lafadz yang sudah tidak samar lagi, artinya yang tidak mengandung kecuali satu makna. Itu artinya tidak samar lagi. Jadi nas itu teks Al-Quran gitu, yang tidak mengandung kecuali satu makna saja. Tapi kalau masih mengandung dua makna atau berlapis-lapis makna, itu belum dinamakan nas gitu. Contohnya kazaidan fi ra'aitu zaidan. Contohnya apa? Lafadz zaidan dalam kata-kata ra'aitu zaidan, aku melihat Zaid. Ya sudah, Zaid itu lafadz yang hanya mengandung satu makna, yaitu Pak Zaid itu nas gitu. Wakila, nah ini sedangkan menurut sebagian ulama itu nas itu ai huwa ma ta'wiluhu tanziluhu, ya kan, lafadz di mana penanggungan atau pengarahan lafadz itu kepada maknanya itu dapat dihasilkan hanya dengan sesuatu atau lafadz sesuai dengan apa yang diturunkannya saja. Nah, agak rumit, agak bulat ya. Jadi lafadz yang maknanya, tafsirnya, takwilnya itu dihasilkan cukup dengan apa lafadz itu diturunkan secara apa adanya. Jadi ini ai waqila innan nassa lafdun ta'wiluhu ay hamluhu ala ma'nahu wa fahmihi minhu tanziluhu ay al-lafdul ladzi ma'nahu ma tubadiru minhu bi mujarradi fahmihi wa nuzulihi. Kalau di syarah lain itu nuzulihi wa sam'ihi itu. Jadi maksudnya nas itu, apa itu nas? Nah, sebagian ulama mengatakan adalah lafadz di mana apa makna dan pemahamannya gitu loh, itu dapat dihasilkan sesuai dengan makna dari lafadz yang telah diturunkannya gitu. Contohnya nahwa fasyamu thalathati ayyamin fa innahu bi mujarradi ma yunzalu yufhamu maknahu. Contohnya ada kalimat puasa 3 hari gitu ya. Ya kan, puasa 3 hari. Kata-kata puasa 3 hari itu lafadz itu ya kan bisa dipahami maknanya hanya dengan lafadz yang diturunkan apa adanya gitu. Jadi 3 hari puasa itu kan kata-katanya seperti itu, puasa 3 hari gitu. Nah, puasa 3 hari itu tidak perlu kita berpikir panjang lebar, berpikir kemana-mana gitu. Dengan membaca teks apa adanya, puasa 3 hari itu kita bisa memahami maknanya. Maknanya yaitu puasa 3 hari. Nah, itu namanya nas gitu. Jadi nas itu adalah teks yang ketika kita membacanya itu, membaca teks itu, kita langsung paham maknanya gitu. Wa huwa mustaqun min
man min mansatil arusi wa huwa al-kursiyyu lirtifa'ihi ala ghairihi fi fahmi ma'nahu min ghairi tawaqqufin. Nah, nas itu, kata-kata nas itu diambil dari mustaq atau diambil dari akar kata mansatil arusi atau mansatil arusi, pelaminan pengantin. Pelaminan pengantin itu adalah wahwa al-kursi, kursi pengantin itu. Nah, kenapa kok nas itu kalimat nas itu diambil dari akar kata mansatil arus, yaitu kursi pelaminan pengantin atau pesta pengantin itu. Karena nas itu lebih unggul, lebih luhur daripada yang lainnya dalam hal memahami maknanya, tanpa harus deadlock, gitu. Tanpa harus tawakuf atau bahasa masailnya itu tanpa harus mauquf, gitu ya. Jadi kenapa nas itu dalil yang jelas, gitu ya, tafsirnya kita melihat teks itu apa adanya, kita paham maknanya, gitu ya. Kenapa dinamakan nas? Nas itu kalau dalam bahasa Arabnya itu diambil dari akar kata mansatil arus, jadi pelaminan pengantin, karena atau kursi pengantin. Ya, karena katanya nas itu dalil yang dalam kategori nas itu kedudukannya lebih tinggi daripada selain nas, ya kan, dalam memahami maknanya, gitu, tanpa harus deadlock, tanpa harus kita berpikir lama, tanpa harus kita mengernyitkan kening, kita langsung paham maknanya. Nah, itu nas, gitu. Jadi selama ini ada kata-kata nasnya mana? Nah, itu sebetulnya kurang tepat kalau nas dalam pengertian tidak ada di dalam nas. Kata-kata orang kan seperti itu ya, tidak ada dalam nas, ada di dalam nas, gitu. Nah, itu kata-kata seperti itu perlu diluruskan, karena tidak semua dalil ayat Al-Quran maupun hadis itu bisa dinamakan nas, gitu. Hanya dalil-dalil yang mudah tertangkap bahasa maknanya, hanya dalil-dalil yang dapat dipahami secara mudah tanpa harus tawakuf dulu, tanpa harus berpikir lama dulu, berpikir panjang dulu. Itu kita tahu makna yang dimaksud, gitu. Nah, kalau misalkan ada dalil yang harus diijtihadi dulu, dipikirkan lebih dalam lagi, dinalar lagi, istidlal, istimbat. Nah, itu bukan nas namanya. Meskipun itu termasuk dalil, gitu ya. Jadi dalil itu ada dalil yang nas, dalil yang bukan nas. Nah, kalau dalil yang nas itu dalil yang kita membacanya sudah paham maknanya, gitu. Itu baru nas. Tapi kalau dalil yang susah dipahaminya, harus istidlal dulu, istimbat dulu, berpikir dulu, merenung dulu. Nah, itu bukan nas, meskipun itu dalil, gitu. Wadzahiru ma ihtamala amrayni ahaduhuma adharu minal akhar. Kal asadi fi ra'aitul yawma asadan fa innahu dhahirun fil hayawanil muftaris. Li'annal ma'nal haqiqi muhtamilun lirrijali syuja' badalahu fa inna humila laftu 'alal ma'nal akhar yusamma ma'ulan wa inna ma yu'awwalu bid-dalil kama qala. Nah, ini. Jadi sekarang makna dhahir tadi itu kan lafadz mujmal yang membutuhkan bayan, lalu kemudian apalagi ya
lalu mujmal, lalu kemudian bayan, lalu kemudian sekarang dohir. Apa itu lafadz yang dohir? Lafadz yang mengandung kemungkinan dua sesuatu, akan tapi salah satunya itu lebih jelas daripada sesuatu yang lain. Atau dengan kata lain, dohir itu adalah lafadz ini itu. Mi, Kak, jangan dong. Lafadz dohir adalah lafadz yang mengandung dua makna, gitu loh. Salah satunya itu lebih jelas daripada makna yang lain, itu maksudnya. Itu dohir. Nah, contohnya asad, lafadz asad. Asad itu di dalam kalimat saya hari ini melihat asad. Ya kan? Nah, asad itu apa makna dohirnya? Makna dohirnya itu adalah hayawan al-muftaris, binatang buas. Jadi binatang buas itu, muftaris itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, barometernya adalah binatang yang saking buasnya itu sehingga kekuatannya mampu memecah tulang. Ya kan, memecah tulang yang diterkamnya gitu. Nah, karena apa? Ya, dohirnya asad itu bermakna hayawan muftaris, binatang yang buas. Nah, itu karena makna hakiki dari dohir itu, dari asad itu juga mengandung arti bagi seorang laki-laki pemberani sebagai ganti dari hayawan al-muftaris. Maka ketika lafadz itu diarahkan pada makna yang lain, bukan hayawanul muftaris lagi tapi rajulun suja, ya maka berarti asad itu kedudukannya lafadz yang ditakwil gitu. Nah, kalau lafadz yang ditakwil berarti itu boleh saja dengan syarat harus ada dalil, harus ada konteks di mana lafadz itu diharuskan untuk diarahkan pada makna rajulun suja, laki-laki yang pemberani. Maksudnya gini, ada orang ngomong saya hari ini melihat asad gitu. Nah, asad itu lafadz dohir. Lafadz dohir itu yang tadi saya jelaskan, lafadz yang mengandung dua makna. Tapi salah satu dari maknanya itu lebih jelas dari makna yang lain. Nah, begitupun asad. Asad ini memiliki dua makna. Yang pertama, hayawanun muftaris, binatang yang buas. Lalu kemudian yang kedua, asad yang dimaksud dengan kata-kata tadi itu adalah rajulun suja, laki-laki pemberani. Jadi kan biasa dalam tradisi Arab tuh kalau ada laki-laki pemberani itu diibaratkan seperti macan gitu, asad, basar asad itu loh ya, kayak di Suriah itu, atau fihri gitu ya, atau yang lainnya yang mengandung makna binatang pemberani gitu ya. Nah, makna hayawanun muftaris ini lebih dohir, lebih adhar, gitu, lebih jelas daripada makna rajulun suja, gitu, laki-laki yang pemberani itu. Nah, itu kalau makna dohirnya diarahkan ke makna hayawanun muftaris. Nah, boleh saja gitu, asad itu diarahkan pada makna rajulun suja, laki-laki pemberani. Tapi dengan syarat ada satu konteks yang mengharuskan diarahkan makna asad itu ke rajulun suja, ada dalil lain yang
mengharuskan seseorang itu memberi makna terhadap Asad dengan rojulun suja atau laki-laki pemberani ini. Nah kalau seseorang itu dalam kondisi seperti itu, artinya dia diharuskan oleh konteks, kondisi, dan dalil itu mengharuskan memilih makna rojulun suja, laki-laki pemberani untuk Asad itu, maka Asad ini bukan lafadz dohir lagi, tapi lafadz yang ditakwil, muawal atau ya takwil, maul gitu ya, lafadz yang ditakwil gitu. Karena seperti yang dijelaskan tadi, kalau dohir itu lafadz yang memiliki dua makna, tapi salah satu dari dua makna ini ada yang lebih jelas dari makna yang lain. Kalau yang mengambil yang lebih jelas, maka itu dohir. Kalau mengambil makna yang metafor gitu ya, metafor rojulun suja, laki-laki pemberani, itu namanya lafadz yang ditakwil gitu. Bahasa kerennya itu hermeneutika gitu ya. Nah, wa yu'awwalu dhahiru bid-dalil wa yusamma dhahiran bid-dalil. Ay kama yusamma ma'ulan wa minhu qauluhu ta'ala was-samaa'a banainaha bi'aidin. Dhahiruhu jam'u yadin wa dhalika muhalun fi haqqillahi ta'ala. Fasurifa ila ma'nal quwwati bid-dalil al-aqli al-qati'i. Nah, ini contohnya. Nah, lafadz dohir itu bisa ditakwil dengan dalil gitu. Bisa dianalisa dengan hermeneutika bahasanya, tapi harus ada dalil yang sangat kuat untuk mendukungnya gitu. Nah, sehingga lafadz dohir itu ya kan, yang ditakwil dengan dalil itu disebut dengan ma'ul, muawwal atau ma'ul. Jadi lafadz yang ditakwil. Contohnya gini. Ada lafadz ayat Al-Qur'an was-samaa'a banainaha bi'aidin. Aku, kata Allah, mendirikan atau membangun langit, planet gitu, itu dengan aidin. Nah, secara lahiriah dohir lafadz aidin itu adalah jamak dari yad. Ya kan? Kalau dimaknai secara dohir, ya kan, maka aidin itu tangan-tangan gitu, karena jamak itu tangan. Tapi kalau dimaknai dohir dengan tangan-tangan Allah, itu muhal, mustahil bagi haknya Allah. Artinya Allah tidak mungkin berjasad, punya fisik tangan sebagaimana makhluknya gitu. Nah, itu kan kalau dimaknai secara apa adanya, aidin itu aku membangun langit, planet itu dengan tangan-tangan gitu. Dengan kata-kata begitu maknanya dohir itu muhal, tidak boleh gitu, mustahil bagi haknya Allah. Maka dengan itu makna dohir itu, lafadz yang dohir itu diarahkan ke makna yang lebih kuat, ke makna yang lebih absah, lebih valid dengan dalil akli, rasionalitas yang aksiomatik atau yang pasti, ya kan? Jadi was-samaa'a banainaha bi'aidin itu, aku
membangun langit, membangun planet itu akhirnya dimaknai biaidin itu dengan kekuasaanku gitu. Jadi aidin ini ada dua makna. Sebagaimana pengertian yang dohir itu, ya ahaduhuma athar minal akhor. Yang pertama hakikatul yad, tangan dalam berbentuk fisik. Lalu kemudian aidin atau yad itu dalam makna qudratullah, qudrah. Ya kan? Qudrah atau ya kan. Nah, oke. Nah, menurut dalil akli al-qati, ya kan, menurut analisa rasionalitas dan tujuannya adalah untuk memahasucikan Allah gitu. Maka tidak boleh gitu memaknai hakikatul yad sehingga Allah itu memiliki tangan sebagaimana makhluknya gitu. Nah, karena ini berarti tasbih, berarti ada makhluk yang menyerupai dengan Allah. Allah serupa dengan makhluknya, sama-sama punya tangan fisik gitu ya. Nah, ini mustahil, nggak boleh, nggak bisa seperti ini gitu. Makanya yang benar adalah karena ada dalil akli, rasionalitas tadi, yang benar adalah kita memilih makna biaidin itu adalah qudratullah gitu. Jadi yang benar wassama'a bainaina biaidin itu kami membangun langit, planet-planet itu dengan kekuasaanku gitu. Dengan kemampuanku gitu, bukan dengan tangan-tanganku. Nah, ini juga mematahkan pandangan kaum harfiah, kaum yang literalis yang memaknai teks apa adanya sehingga terjerembab pada tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, atau tasbih seakan-akan Allah itu serupa dengan makhluknya, dan ini tidak boleh gitu. Jadi orang-orang yang nususi, ya orang-orang yang memaknai teks Al-Quran apa adanya, itu tanpa sadar mereka terjerembab pada tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tangan Allah dimaknai tangan Allah. Nah, itu kan tasbih, terjerembab pada tasbih, dan ini tidak boleh gitu. Al-af'alu hadhihi tarjamah fi'lu sahibi syariati yani Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhlu imma an yakuna ala wajhil qurbati wat ta'ati aw la yakun. Nah, sekarang perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku Nabi sahibus syariah, orang yang membawa syariat Islam yaitu Nabi, itu tak lepas dari dua kemungkinan gitu ya. Kemungkinan yang pertama, perilaku Nabi, pekerjaan Nabi itu adalah dalam orientasi ibadah, qurbah, ibadah mendekatkan diri kepada Allah dan taat kepada Allah. Satu, aulayakun. Kemungkinan yang kedua, ada sebagian perilaku Nabi atau pekerjaan Nabi yang tidak bermaksud berorientasi ibadah kepada Allah. Ada insaniyah Nabi. Nabi itu ada dimensi kemanusiaannya sebagaimana kita makhluk biasa gitu. Nah, jadi ada dua kemungkinan, taqarrub wa ta'ah kepada Allah atau tidak gitu. Fa in kana ala wajhil qurbah wa ta'ah fa in dalla dalilun 'ala al-ikhtisas bihi yuhmalu 'ala al-ikhtisas. Kaziyadati fin nikah ala arba'ati niswatin hayat. Nah, sekarang kalau ada dalil yang menunjukkan, seandainya ya kan,
af'al Nabi itu, perilaku Nabi, perbuatan Nabi itu tujuannya adalah taqarrub ilallah, ibadah kepada Allah dan ketaatan. Nah, baru dirinci lagi. Gitu. Dilihat dulu gitu. Kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa itu perbuatan Nabi itu khusus, privilege, ya khusus hanya untuk Nabi, maka perilaku dan perbuatan Nabi itu ya diarahkan pada kekhususan bagi Nabi. Jadi maksudnya kalau ada tujuannya adalah taqarrub dan ketaatan kepada Allah, dilihat yang pertama kalau ada dalil yang mengatakan bahwa perilaku Nabi itu ya khususiyah Nabi, itu privilege Nabi, makhluknya tidak boleh umatnya tidak boleh menirunya gitu. Itu khususiyah Nabi gitu. Contohnya apa? Di sini dicontohkan menikah lebih dari menikahi lebih dari 4 perempuan. Ya kan di sini dicontohkan begitu. Jadi kalau Nabi menikah lebih dari 4 perempuan itu adalah privilege Nabi. Nah, itu tidak boleh dilakukan oleh makhluknya, umatnya gitu. Karena itu khususiyah atau privilege Nabi. Nah ini ya ini tentang poligami ya. Jadi bisa panjang lebar kalau dijelaskan, tapi ya saya akan menjelaskan apa adanya aja di teks ini seperti itu. Jadi kalau ada juga puasa wisol, ya kan? Puasa yang ngebleng ya, kalau bahasa Jawanya ngebleng, 24 jam puasa gitu. Nah itu tidak boleh umatnya melakukannya. Itu hanya khususnya Nabi. Nabi itu biasa 24 jam atau bahkan 2 kali lipat dari itu, atau bahkan setiap hari tanpa makan, tanpa minum, itu biasa Nabi. Nah, tapi itu kekhususan Nabi itu. Jadi tirakatnya Nabi itu wisol itu. Jadi 24 jam nggak makan, nggak minum. Itu namanya wisol. Bahkan mungkin 2 hari, 3 hari, 3 malam tuh nggak makan, nggak minum, biasa Nabi itu. Tapi itu khususnya Nabi, privilege Nabi, hanya Nabi yang boleh melakukan itu. Gitu. Sebagaimana juga dalam penjelasan nih, Nabi itu matanya saja yang tidur, tapi hatinya itu tidak pernah tidur. Ya kan? Itu ada dalam sebuah syair itu wa qalbuhu lam yanam. Ya. Wa qalbuhu lam yanam. Wal ainu qad na'asat gitu ya. Jadi hatinya Nabi itu tidak pernah tidur meskipun matanya itu terpejam gitu. Nah, kalau dalam perspektif spiritual itu tirakat itu laku spiritual itu ada melalui puasa, ada melalui melek gitu ya. Melek artinya tidak tidur gitu. Coba bayangkan Nabi itu tidak pernah tidur. Ya kalau ini kan di atas rata-rata manusia gitu. Tapi kalau manusia biasa seperti kita, misalkan tidak tidur 3 hari itu sudah sudah kelepek-kelepek, mungkin nggak kuat ya. Nah mungkin ada kisah-kisah para auliaillah, kekasih Allah, yang juga bisa misalkan tidak tidur 1 minggu gitu ya. Tapi itu tidak tidur itu tirakat yang paling berat dibandingkan puasa. Ya kalau menahan haus dan lapar seperti kita lakukan sekarang ini kan biasa gitu, gampang. Tapi kalau kita menahan kantuk gitu,
menahan kantuk sebulan itu mungkin susah ya. Susah, berat gitu. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa, dan itu tirakat yang paling tinggi, melek ya, tidak tidur. Dan Nabi itu wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Jadi hatinya itu tidak tidur meskipun matanya terpejam. Nah, itu artinya tidak pernah tidur gitu kan. Nah, ini yang semacam ini kekhususian Nabi, banyak sekali kekhususian Nabi ya. Nah, sehingga kalau bagi salik para pejalan spiritual itu ingin meniru walau sedikit saja dari tirakatnya Nabi gitu. Nah, tapi tetap saja tidak bisa sepadan dengan Nabi gitu ya. Wa in lam yadullu dalilun la yukhtasu bihi li anna Allah Ta'ala qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah fa hummila 'alal wujub 'inda ba'di ashabina fi haqqihi wa haqqina li annahu al ahwat wa min ashabina man qala yuhmalu 'alan nadbi li annahu al muhaqqaq ba'da talabi. Nah, kalau ya kan tadi ini kan konteksnya perbuatan Nabi yang lil qurbah wa ta'ah, berorientasi mendekatkan diri kepada Allah dan ibadah lah ya. Nah, kalau tidak ada dalil, yang menunjukkan, artinya yang menunjukkan bahwa itu khususnya Nabi, privilege Nabi, ya maka itu tidak dikhususkan untuk diri Nabi gitu. Nabi boleh melakukan, umatnya juga boleh melakukan, karena firman Allah yang mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian semua ada uswah hasanah, ada teladan yang baik di dalam diri Rasulullah. Berarti kan ini, kalau uswah itu kan, teladan itu kan berarti kita harus meneladaninya gitu kan. Nah, ini kata-kata uswatun hasanah itu sebagian ashabus Syafi'i, sebagian ulama yang madhab Syafi'i itu mengatakan wajib gitu. Kita wajib meneladani Nabi, karena Nabi itu ya uswatun hasanah itu. Nah, dan af'al yang dilakukan Nabi itu adalah wajib. Ini menurut sebagian ulama yang mengikut Syafi'i ya, wajib bagi diri Nabi dan bagi diri kita, bagi umatnya. Karena ini kenapa diwajibkan? Karena ini ikhtiyat, lebih hati-hati saja gitu. Ya kan. Nah, lalu kemudian sedangkan sebagian ulama mazhab Syafi'i yang lain ada yang mengatakan ya sunnah saja, karena itu kan tujuannya adalah memantapkan setelah dituntut untuk melakukan itu. Ya maksudnya gini, apa yang dilakukan Nabi, ya kan, itu mengandung uswatun hasanah, teladan yang baik. Nah, teladan yang baik itu kita mengikuti Nabi itu, bagi sebagian ulama mengatakan itu wajib, tapi sebagian ulama lagi itu sunnah gitu, tidak wajib. Yang wajib itu ibadah mahdoh gitu, ibadah yang murni menghadap Allah, zakat, sholat, zakat, mahdoh dan ghairu mahdoh dan qot'i ya, yang telah ditentukan gitu. Kalau ibadah yang tidak ditentukan dan tidak ada nas nususi, maka itu sunnah gitu. Wa minhum man qala yutawaqqafu fihi li ta'arudil adillah fi dzalika. Fa in kana ala wajhi ghairi wajil qurbah wa ta'ah fayuhmalu 'ala al-ibahah. Nah, ya kan? Kal akli wa syurbi fi haqqihi wa haqqina. Nah, jadi sebagian ulama mazhab Syafi'i ada yang mengatakan tawakuf
deadlock gitu. Deadlock gitu. Artinya karena kalau dalam hal ini ada dalil-dalil yang bertabrakan, ta'arud gitu. Jadi mengikuti Nabi, ya, mengikuti Nabi sebagai uswatun hasanah itu bagi pendapat yang kedua itu harus dilihat dulu gitu. Ketika ada bentrokan dalil-dalil tentang af'alun Nabi itu. Ini apakah sunnah ataukah wajib? Gitu. Nah ini dilihat dulu katanya gitu. Tidak bisa, belum bisa menentukan gitu. Nah wa in kana ala wajhi ghairi wajhil qurba wa ta'a fa yuhmalu ala ibaha katanya. Kal akli wa syurbi fi haqqi wa haqqina. Ketika fi'lun Nabi itu, pekerjaan Nabi itu bukan dalam rangka berorientasi ibadah dan ketaatan kepada Allah, artinya berarti perbuatan Nabi yang basyariyah, insaniyah, kemanusiaan saja, maka itu kita uswah meneladaninya, yaitu hukumnya boleh saja, mubah, halal bagi Nabi dan halal bagi kita. Contohnya makan dan minum. Makan dan minum itu kan tidak wajib, juga tidak sunnah, itu kan. Karena makan dan minum itu kan ya kebutuhan manusia, gitu kan, kebutuhan primer manusia. Sehingga ini mubah saja gitu. Nah, yang kedua, wa iqraru sahibi syari'ati 'alal qawli min ahadin huwa qawlu sahibi syari'ati wa iqraruha 'alal fi'li min ahadin ka fi'lihi. Nah itu. Jadi ikrarnya, mengafirmasikannya sahibu syariah, yaitu Nabi, kepada pernyataan, ucapan seseorang, itu sama seperti perkataannya sahibu syariah, perkataannya Nabi. Artinya kalau Nabi itu mengafirmasi perkataan seseorang, misalkan di masa hidupnya ada sahabat Nabi ngomong, lalu kemudian berucap, lalu kemudian ucapannya itu diafirmasi oleh Nabi, itu sama saja dengan ucapannya Nabi gitu. Nah, makanya nah ini takriruhu. Nah tadi kalau kita melihat definisi hadis itu kan aqwaluhu wa af'aluhu wa takriruhu. Nah, jadi perkataan dan perbuatan Nabi dan takrirnya, ikrornya. Jadi ikrar itu afirmasi Nabi. Jadi ada salah satu sahabatnya berkata, lalu kemudian perkataan sahabatnya itu diafirmasi, ya Nabi, oh ya gitu, misalkan, nah itu perkataan sahabatnya itu yang diafirmasi oleh Nabi sama seperti perkataan Nabi hukumnya gitu. Artinya terafirmasi berarti ya seperti itu. Nah wa iqraruhu ala fi'li min akhadil kafil. Nah dan gitu kan, Nabi ketika mengafirmasi perbuatan salah seorang sahabat pada waktu itu, atau bahkan orang kafir, walau kafiron katanya gitu. Seorang baik sahabat ataupun non muslim pada waktu itu sama seperti perbuatannya Nabi. Li'annahu ma'sumun an ayyuqirra ahadan ala munkarin. Ya kan? Karena Nabi itu maksum, terjaga dari menetapkan perbuatan seseorang atau perkataan seseorang yang mungkar. Tidak mungkin Nabi itu mengafirmasi kemungkaran orang lain dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk
perbuatan gitu. Nah, mithalu dzalik iqraruhu sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin ala qawlihi bi i'ta'i salbil qatili liqatilihi wa iqraruhu Khalid bin Walid ala aqlid dobbi muttafaqun alaihima. Contohnya Nabi mengafirmasi Abu Bakar berkata, berikanlah benda-benda orang yang terbunuh itu dalam jihad, misalkan jalan jihad, itu diberikan kepada orang yang membunuh. Maksudnya misalkan umat Islam pada waktu itu diserang oleh orang kafir gitu ya, perang gitu. Nah, ada seseorang yang berhasil mengalahkan dan membunuh orang kafir itu di medan perang loh ya, di medan perang, bukan di dalam waktu normal ya. Nah, lalu kemudian setelah selesai perang, Abu Bakar ngomong, ya udah ini barang-barang yang milik qatil, orang yang terbunuh ini diberikan saja ke qatil, orang yang berhasil mengalahkan, berhasil yang membunuhnya gitu. Jadi misalkan bajunya yang robek atau celananya atau pedangnya itu dikasihkan aja ke orang Islam yang berhasil mengalahkannya gitu. Atau Nabi itu mengafirmasi Khalid bin Walid memakan dob. Kalau dob itu jadi Khalid bin Walid tahu-tahu makan dob gitu. Nabi mengafirmasi, oh ya nggak apa-apa misalkan. Ya itu juga boleh gitu. Dob itu kalau di Mesir itu kadal gitu. Kadal. Tapi ada yang sebagian ulama tuh mengartikan apakah dob itu kadal kecil saja atau juga memasukkan pengertian biawak atau memasukkan lenggarangan dob itu. Nah itu khilafiyah dalam pemaknaan ulama Nusantara. Wa ma fu'ila fi waqtihi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi majlisihi wa alima bihi wa lam yunkiruhu fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisihi ka ilmihi yakhlifu Abu Bakar radhiyallahu anhu annahu la ya'kulu ta'am fi waqti ghairihi thumma akala lima ra'a al-aqla khairun lahu kama yu'khadu min hadisi Muslim fil at'imah. Nah, atau ini yang persoalan baru lagi, sesuatu yang dilakukan di zaman Nabi. Di zaman Nabi ada orang melakukan sesuatu tapi tidak di majelisnya Nabi. Tapi tidak di majelisnya Nabi. Tapi Nabi tahu dan tidak mengingkarinya. Maka hukumnya itu, hukum sesuatu yang dilakukan itu seperti hukum sesuatu yang dilakukan oleh Nabi di dalam majelisnya. Jadi Nabi punya majelis, para sahabat yang santri-santrinya yang berkumpul di terasnya atau masuk ke rumahnya atau di masjid gitu ya. Terus mendengarkan. Contohnya di sini mendengarkan Abu Bakar itu bersumpah tidak akan makan makanan ketika dia marah gitu. Kemudian ternyata Abu Bakar itu makan. Tapi Abu Bakar itu makan itu meyakini bahwa makan itu lebih baik daripada tidak makan. Sebagaimana dalam hadis Muslim di dalam bab al-at'imah, bab yang makanan gitu ya. Jadi apa yang dilakukan Abu Bakar ini di luar majelisnya Nabi gitu. Tapi Nabi dengar dan Nabi tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar sumpah tidak akan makan ketika marah gitu ya. Tapi lalu kemudian kok ijtihadnya Abu Bakar, ini saya lebih baik makan daripada tidak makan. Nah itu tidak masalah gitu ya. Nah itu dan Nabi tidak menegur dan tidak mengingkari. Nah, itu boleh gitu.
tandanya boleh. Oke, demikian pengajian malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.